Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum atau sesudah sholat fardu, kita disunahkan untuk sholat sunnah rawatib atau qobliyah dan ba'diyah. Tapi apakah boleh sholat tersebut kita laksanakan di rumah? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Ali Jaber. Ini ada pertanyaan bagaimana hukum sunnah qabliyah ba'diyah. Apakah boleh kita lakukan di rumah sunnahnya, kemudian baru kita ke masjid? Kalau kita bicara yang afdal, yang lebih baik memang sunnah di rumah, dan itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnahnya selalu di rumah. Salat malam, sunnah qabliyah ba'diyah dan semua yang lain-lain selalu di rumah, baru beliau ke masjid. Kalau antum merasa melaksanakan di rumah masih bisa kuburu ketemu jamaah di masjid, boleh. Tapi ternyata masjid yang di samping rumah agak cepat, kadang-kadang azan tidak lama langsung ikamat. Daripada saya terkurban alasan mau salat sunnah, walaupun hukum salat sunnah di rumah lebih baik daripada salat sunnah di masjid sesuai Nabi Muhammad SAW, tapi kalau terkurban takbiratul ihram sama imam, tak, saya bilang langsung ke masjid aja. Jadi ini kembali tidak bisa menjadi hukum untuk semuanya. Ini kembali kepada keadaan masjid yang dekat rumah. Kalau kita yakin, alhamdulillah masjid kami antara azan dan iqamah cukup ada waktu 10 sampai 15 minit yang saya kira cukup, saya bisa laksanakan sunnah dulu di rumah baru saya ke masjid. Tapi kalau saya merasa dan khawatir, kalau saya salat di rumah, salat sunnah di rumah, saya takut jadi masbuk di masjid, tak, lebih baik salat di masjid daripada di rumah. Ya, jadi antum bisa sesuaikan kondisi dan keadaan. Tapi secara umum, mana yang lebih baik, salat sunnah di masjid atau di rumah? Di rumah. Kenapa? Karena Rasul suka salat sunnah di rumah. Ini secara umum. Tapi secara detail kita kembali kepada keadaan masing-masing. Kita melihat bagaimana kondisi dan keadaan. Wallahu ta'ala alam. Demikian penjelasan singkat dari guru kita, Syekh Ali Jaber. Semoga bermanfaat dan menambah bekal ilmu untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.